Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Setiawati, CGP Angkatan 11 dari kelas 104A. Dalam kegiatan kali ini, saya adalah sebagai supervisor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Siti Nuraini dari SMP Negeri 1 Tutur. Saya guru matematika. Di sini saya berperan sebagai Kuci dan saya merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan kelas 104A. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Liviatin Umama. Saya CGP Angkatan 11 kelas 104B dari Kabupaten Pasuruan. Saya mengajar di UPT Satuan Pendidikan SDN Kalipucang 1. Dalam coaching kali ini saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Maaf ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, ini pagi-pagi saya kesini karena saya kan tanya jenengan kemarin. Katanya jenengan hari ini ada kegiatan coaching ya sama Bu Ayah. Ya Bu, saya ada kegiatan coaching hari ini sama Bu Aini. Rencananya nanti dilaksanakan jam berapa Bu? Dilaksanakan jam 9 Bu, saya akan datang ke Bu Aini pelaksanaan coaching. Oh ya begitu ya. Ini masih ada waktu 30 menit. Saya kepingin berbincang-bincang dulu dengan jenengan ya Bu Nani ya. Oke, siap Bu. Monggo. Ya, Bu Nani begini. Kehadiran saya di sini, saya itu ingin menjadi supervisor. Apa diperbolehkan Bu Nani? Oh, sangat diperbolehkan Bu. Monggo. Oh, ya. Saya ingin mengobservasi kegiatan coaching jenengan dengan Bu Aini. Ya, tujuan saya di sini yaitu saya ingin memberikan dukungan Bu, bukan apa-apa ya. Kegiatan coaching jenengan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya ingin mengamati proses coaching yang akan jenengan laksanakan dengan Bu Aini. Nah, apakah Bu Nani siap melakukan proses coachingnya? Ya Bu, saya sudah siap melaksanakan coaching dengan Bu Aini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Ari karena sudah bersedia menjadi pengamat saya nanti dalam kegiatan coaching dengan Bu Aini. Iya Bu. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Nani yang sudah bersedia untuk memberikan waktu kepada saya nanti. Ya. Baik Bu Nani, sebelum Bu Nani melakukan kegiatan coaching dengan Bu Aini, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Maaf ya Bu, saya hanya ini ingin mengingatkan pada Bu Nani gitu. Oke, saya juga ingin bertanya juga kepada Bu Nani. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu penilaian atau rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, ada poin-poin yang akan saya amati Bu Nani dalam proses coaching tersebut, yaitu saya akan melihat apakah Bu Nani melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Yang kita ketahui bersama ya Bu Nani, bahwa alur Tirta tersebut terdiri dari satu T. Tirta itu kan merupakan singkatan ya Bu ya. T-nya itu adalah tujuan umum, I-nya adalah identifikasi masalah, kemudian R-nya rencana aksi, dan juga TA itu adalah tanggung jawab. Itu Bunan. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bu Nani bisa melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching. Nah, dalam melakukan coaching itu harus ada prinsip coaching yang dilalui Bu. Yang pertama yaitu satu, membentuk kemitraan dengan coaching jenengan nanti yaitu Bu Aini. Nah, kemudian
menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif, dan Bu Nani itu harus memaksimalkan, ya bukannya harus ya, paling tidak Bu Nani itu bisa memaksimalkan kompetensi dari coaching jenengan. Selanjutnya kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan yaitu ini Bu Nan, kita harus fokus dalam melakukan coaching, makanya kita harus melakukan presence atau kehadiran penuh. Kemudian kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali potensi dari coaching kita. Kita juga harus mendengarkan secara aktif, dan ketika Bu Nani mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa, karena beliau itu datang ke jenengan untuk melakukan coaching, itu tentunya memandang jenengan itu mempunyai pengalaman yang lebih dari coaching gitu Bu Nan. Rasa di sini maksudnya apa? Yaitu R-nya itu receive, A-nya itu ask, dan semaris, dan juga apresiatif. Apresiatif itu adalah pertanyaan-pertanyaan coaching, kemudian nanti Bu Nani bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Bu Nani bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching, dan Bu Nani bisa memberikan apresiasi kepada coaching kalau beliau sudah menemukan solusi atau jalan yang terbaik menurut coaching. Nah, apa dari penjelasan saya itu sudah jelas benar? Ya, penjelasan dari Bu Ari sangat jelas. Nanti saya akan mencoba Ibu melaksanakan coaching dengan Bu Aini dengan melaksanakan coaching dengan alur vertikal yang P-nya tadi adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi inti yang di dalam proses coaching tersebut yang akan saya laksanakan nanti. Jadi saya rasa saya sudah jelas dengan rubrik penilaian yang Bu Ari sampaikan tadi. Iya, baik Bu Nani. Rupanya Bu Nani sudah banyak mengerti tentang proses coaching rupanya, dan siap untuk melakukan coaching dengan Bu Aini. Ya. Dan ini izinkan saya untuk bertanya lagi Bu Nani. Oke, yang pertama ya, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Nani kembangkan nantinya dalam proses coaching kali ini? Jadi dalam kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan dengan aktif permasalahan coaching yang ingin diselesaikan, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Ya, itu kan kesemuanya dari kompetensi coach dalam melaksanakan coaching. Tapi di sini Bu Nani, saya minta indikator atau pertanyaan yang lebih, yang harus dikembangkan yang lebih spesifik lah. Itu rencana Bu Nani apa ya Bu? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, fokusnya spesifiknya adalah mendengarkan dengan aktif Bu. Mendengarkan dengan aktif permasalahan yang dialami coaching tersebut. Iya, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, demikian ya Bu Nani ya? Oh iya, berarti fokus kompetensi Bu Nani yaitu satu, mendengarkan dengan aktif. Yang kedua, Bu Nani akan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coaching bisa memperoleh solusi dari permasalahan yang coaching alami. Demikian Bu Nani ya? Baik Bu Nani, begitu rubrik yang telah saya sampaikan, dan saya kira pelaksanaan coaching Bu Nani dengan Bu Aini saya kira bisa dilaksanakan. Nah, tapi selamat untuk menjalankan coaching dengan Bu Aini ya. Tapi saya minta izin untuk mengobservasi
pelaksanaan kucing jenengan. Bu dengan senang hati. Ya, tapi jangan bosan-bosan. Nanti setelah kucing jenengan denganku ini, saya akan bertanya lagi, Bu, pasca jenengan menggali apa yang diinginkan oleh Bu Aini. Monggo Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Ain. Gimana kabarnya hari ini Bu Ain? Alhamdulillah baik Bu Nani. Alhamdulillah kabarnya Bu Ain baik. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol bersantai aja ya Bu Ain? Baik Bu, Alhamdulillah hari ini saya ada waktu longgar untuk bincang-bincang dengan Bu Nani. Alhamdulillah saya juga ada waktu yang longgar Bu. Bu Ain, saya kok melihat Bu Ain sepertinya sedih. Apa hanya perasaan saya yang melihat seperti itu? Atau memang kenyataannya mengalami kesulitan gitu Bu Ain? Iya Bu, sebenarnya saya sedang memikirkan murid saya yang terus-menerus berulah. Terima kasih loh Bu Nani sudah bertanya. Jadi saya punya rekan untuk berbagi. Jadi Bu Aini sedang memikirkan muridnya. Tujuan akhir dari pembicaraan ini nanti apa Bu Aini? Jadi Bu, nanti saya ingin pada akhirnya saya bisa memikirkan solusi dari permasalahan saya, yaitu agar murid saya tidak mengulang kesalahan yang sama terus menerus Bu, seperti itu. Ya. Jadi dari mengatasi murid tersebut, apa yang menjadi kendala Bu Aini? Nah, saya kan sudah menasihati murid tersebut. Kemudian saya juga sudah memfasilitasi anak ini mendapatkan konseling dari BK. Namun kok tidak ada perubahan yang berarti ya Bu. Lah terus masalahnya orang tua pun tidak bisa dihubungi, tidak merespon dengan baik gitu Bu Nani. Oh begitu. Lantas kalau boleh tahu kira-kira dari tingkat kesulitan itu Bu Aini dari 0 sampai 10 dianggap berapa kesulitannya Bu Aini? Terus Bu Aini juga harapannya kesulitan tersebut turun pada angka berapa? Saya merasa ini di angka 7 begitu Bu. Nah harapan saya ingin menurunkan perlahan jadi angka 2 lah. Kalau bisa Bu ya ditiadakan atau 0 begitu Bu. Saya tidak ingin ini membebani pikiran saya seperti itu Bu. Ya, tapi saya lihat selama Bu Aini selalu berhasil mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi murid-murid Bu Aini. Ya alhamdulillah Bu. Tapi yang kali ini saya merasa berbeda karena kok orang tua itu tidak mau berkompromi, tidak mau bekerja sama, begitu loh Bu Nani. Nah, berarti saya lihat sebenarnya masalah Bu Aini itu mudah, gitu. Sebenarnya mudah, lebih ke jika orang tua murid itu mengetahui. Benar begitu Bu Aini? Ya benar sekali Bu. Ini saya merasa kok jarang sekali ya orang tua yang kok kepeduliannya kurang terhadap anaknya sendiri Bu. Seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan Bu Aini sedih dan bingung, gitu. Pantas saja Bu Aini bingung gitu karena masalah muridnya ini. Gitu. Nah, jadi setelah ini kira-kira Bu Aini apa yang dilakukan untuk komunikasi dengan orang tua murid atau menyelesaikan masalah murid tersebut? Saya ini sedang berpikir Bu, apa saya langsung saja melakukan home visit ke rumah orang tua murid tersebut ya Bu? Bagus Bu Aini itu idenya. Terus langkah baik jika memang orang tua murid sulit dihubungi apa? Lah tapi Bu, kira-kira etis kan Bu saya mengunjungi orang tua murid ketika sepulang kerja sore hari begitu atau hari Minggu? Lah sebab kalau saya berkunjung di hari lain itu ada saja alasannya Bu, seperti sibuk bekerja. Jadi saya sepertinya kalau Sabtu sore itu kan setengah hari gitu kita bekerja atau hari Minggu gitu. Tapi apa etis Bu? Menurut saya itu juga bagus Bu, etis juga. Jadi Bu Aini bisa menunjukkan inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami Bu Aini. Home visit juga bisa dilaksanakan dan komunikasi dengan orang tua memang harus terjalin. Sebab memang butuh kolaborasi antara Bu Aini dengan orang tua untuk mengatasi permasalahan dengan peserta didiknya tadi. Jadi saya bisa ya Bu melakukan itu. Nah nih terima kasih ya sudah meluangkan waktu mendengarkan curahan saya.
curahan hati saya tadi Bu. Saya tadi tuh pusing, bingung. Terus saya tadi bingung itu loh Bu, etis nggak ya saya tiba-tiba datang itu seperti itu loh Bu. Saya rasa etis juga Bu, karena hari Minggu ya, atau hari Sabtu sore nonton karena pulang sekolah gitu ya. Sama-sama Bu Aini, saya juga diberi kesempatan untuk mendengarkan curahan hatinya Bu Aini, sehingga Bu Aini merasa bagaimana? Lega. Ini saya ya mulai ada pencerahan Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya Bu Aini, apa yang Bu Aini lakukan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat oleh Bu Aini? Setelah menimbang-nimbang tadi, saya kan ingin langsung saya ingin langsung datang gitu nggih ke rumah orang tua. Tapi saya pikir saya enaknya membuat surat panggilan dulu Bu. Nah kalau orang tuanya tidak datang dan tidak merespon seperti sebelum-sebelumnya, barulah saya akan melakukan home visit seperti rencana yang sudah saya paparkan ke Bu Nani tadi, seperti itu Bu. Ya, bagus Bu Ai. Terus menurut Bu Ai, siapa yang membantu untuk menjalankan komitmen yang sudah direncanakan tersebut dengan membuat surat panggilan? Jika mereka tidak hadir ke sini orang tuanya, maka Bu Ai laksanakan home visit. Apa yang membantu? Siapa yang membantu Bu Ai ini? Tentu saja saya akan minta dukungan dari guru BK yang khusus menangani kelas 8 Bu, karena bagaimanapun juga guru BK ini kan tahu keseharian anak ini, supaya nanti di sana saat home visit saya itu bisa dibantu oleh guru BK untuk menjelaskan. Mungkin dari sisi saya kan lebih ke sisi orang tua yang protektif terhadap anak. Lah kalau dari sisi BK kan mungkin bisa melihat dari sudut pandang anak seperti itu. Bagus sekali ya rencananya Bu Aini. Saya mendukung sepenuhnya dengan rencana Bu Aini. Menurut saya Bu Aini juga sudah bekerja keras untuk mengatasi masalah murid tadi. Hebat Bu Aini. Terima kasih banyak Bu. Ini saya tadi kan saya sudah mulai tercerahkan. Nah, kalau saat ini dengan dukungan yang diberikan Bu Nani, saya sudah merasa plong Bu. Saya tahu jadinya saya ini tidak ragu-ragu lagi. Saya memang harus melakukan visit Bu. Semangat Bu ya. Semoga dengan berkomunikasi dengan orang tua, Bu Aini bisa menemukan penyebab murid tersebut dalam melakukan kenakalan-kenakalan itu ya Bu. Amin. Semoga benar-benar dapat terselesaikan. Semoga orang tua mau terbuka Bu dengan apa ya permasalahannya, apa sih yang seperti apa anak ini di rumah, apa yang kurang kira-kira. Saya akan berusaha berkolaborasi dengan orang tua. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Nani. Oke, sama-sama Bu Aini. Tetap semangat. Nggih Bu, siap Bu. Akhir ya Bu. Baik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ari. Iya, bagaimana Bu setelah kegiatan coaching dengan Bu Aini tadi? Bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu lancar. Oh, terima kasih Bu. Sebelum penutupan ini Bu ya, tadi saya kan janji kembali ke jenengan dan saya tetap menemani jenengan. Sebelum penutupan ini, saya akan memberikan pertanyaan terkait indikator yang ingin panjenengan capai tadi. Apakah rasa-rasanya? Apakah sudah tercapai Bu Nan? Kalau menurut saya tadi Bu, selama saya melaksanakan coaching dengan Bu Aini, saya merasa saya sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur cerita dengan T, tujuan utama, identifikasi terlebih dahulu, terus menyatakan rencana aksi dan tanggung jawabnya. Cuman menurut Bu Ari sendiri bagaimana mungkin dengan memberikan pertanyaan berbobot saya untuk menggali potensi dari coaching dan memberikan motivasi kepada coach saya. Tapi menurut saya sudah menjalankannya gitu. Menurut Bu Ari bagaimana? Iya, tadi sudah terlihat dari panjenengan waktu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi Bu Aini itu bisa mengeluarkan ide-idenya untuk mengatasi masalah Bu Aini sendiri. Jadi solusi itu saya lihat tadi ya tetap dari Bu Aini itu karena panjenengan bisa-bisanya panjenengan dalam memberikan pertanyaan kepada Bu Aini. Begitu Bu Nan. Alhamdulillah berarti ya sudah berjalan berarti yang dalam melaksanakan coaching tadi. Sip, tapi ya kita harus berlatih terus Bu. Ya, Bu. Semakin banyak jam terbangnya juga Bu
kucing kita juga semakin Iya. bagus gitu Bu. Dan ini lagi Bu ya pertanyaan saya ya, kompetensi apa yang harus dikembangkan selain dari yang tadi ada Panjenengan bisa menghadirkan kehadiran penuh, present, atau bisa memberikan pertanyaan yang berbobot bagi jenengan. Sekarang potensi apa yang harus dikembangkan oleh dalam saat melakukan coaching? Tadi kan Gitu, ada Bu. 3 kompetensi ya Bu ya, di Oke. awal di pra-observasi tadi ada 2 kompetensi, yaitu pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke. Jadi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi yang satunya, yaitu kehadiran penuh atau present itu yang ingin saya kembangkan pada coaching-coaching selanjutnya. Oh demikian ya Bu ya. Iya. Bagaimana Bu cara menghadirkan present atau kehadiran penuh itu, apa yang harus dilakukan Bu menurut jenengan Bu? Kalau menurut saya, dengan menghadirkan present, kehadiran penuh itu dengan kita mendengarkan masalah coaching itu Bu, mendengarkan secara mendengarkan gitu. Oke. Mendengarkan dengan baik gitu. Oke, berarti lebih fokus lagi ya, gitu. Iya. Berarti butuh tempat dan suasana yang sangat mendukung Iya. tentunya ya Bu Benar, Nani ya. itu sangat perlu Bu. Oh, Karena iya, kalau iya. suasananya ramai, nanti kita merasa terganggu gitu dalam Oke. kegiatan coaching. Oke, oke. Terima kasih ya Bu Nani ya atas waktunya juga kesempatannya yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa melakukan supervisor observasi dari kegiatan kucing jenengan. Oke, Terima kasih Bu terima kasih, Nan. Bu. Sampai Oke. jumpa Oke, lagi. terima kasih.